Barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para pendengar setia radio online Palopo Mengaji dan juga media sunnah Bantaeng. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Dan insyaAllah ta'ala di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian online dengan tema rambu bagi setiap penuntut ilmu, yang kita ambil dari Kitabul Ilmi, yang merupakan karya Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas atau menyebutkan apa yang diterangkan oleh Syekh di sini, yaitu terkait dengan adab-adab yang seorang penuntut ilmu hendaknya menghiasi dirinya dengan adab-adab tersebut, sekaligus rambu bagi setiap penuntut ilmu. Dan kita akan masuk di pembahasan yang ke-9 atau adab yang ke-9. Al-amru tasi'. Qala al-muallif rahimahullah, ihtiramul ulama'i wa taqdiruhum. Ihtiramul ulama'i wa taqdiruhum. Adab yang ke-9 yang hendaknya penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak tersebut adalah memuliakan para ulama dan menempatkan mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Al-ulama adalah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah hamba-hamba Allah pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Wa innama warasul ilmah faman akhadhaha faqad akhadha bihadhin wafirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi, dan para ulama, mereka disebut dengan ulama sebab mereka mendapatkan warisan yang sungguh berlimpah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama. Para nabi tidak mewariskan harta benda, baik berupa emas dan juga perak, tetapi mereka mewariskan ilmu syar'i, ilmu agama.
Dan siapa saja yang mengambil bagian tersebut, sungguh telah mengambil bagian yang banyak. Para ulama inilah yang persaksiannya digandingkan dengan persaksian para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu." Bahwasanya telah bersaksi annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada yang disembah dan diibadahi melainkan Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Itu dipersaksikan oleh para malaikat dan juga dipersaksikan oleh para ahlul ilmi, para ulama. Nah, dan para ulama inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang begitu indah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, di antaranya Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fadlal 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi." Sungguhnya keutamaan seorang alim, seorang ulama atas ahli ibadah itu bagaikan keutamaan bulan purnama dengan bintang-bintang. Perumpamaan yang begitu indah. Bulan purnama memberikan cahaya yang lebih terang dan banyak dibandingkan bintang-bintang. Walaupun dimaklumi ada sisi-sisi keutamaan daripada bintang, tapi itu tidak bisa melebihi keutamaan daripada Al-Qamar, apalagi Lailatul Badar, bulan purnama. Dan para ulama yang disifati oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang takut kepadanya. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takut kepadaku dari kalangan hamba-hambaku itu hanyalah para ulama. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran was sunnah, dan juga asar kalamus salaf yang menerangkan tentang keutamaan dan kelebihan para ulama. Olehnya, karena mereka memiliki keutamaan dan kelebihan yang lebih dibandingkan hamba-hamba Allah yang lain, berupa ilmu yang ada pada diri mereka, maka penuntut ilmu itu mesti memuliakan para ulama dan juga menempatkan mereka sebagaimana kedudukan mereka. Inna ala talabatil ilmi ihtiramul ulama'i wa taqdiruhum wa an tattasi'a sudurahum lima yahsulu min ikhtilafi bainal ulama'i wa ghairihim wa an yuqabilu hadha bil i'tidhari amman salaka sabilan khattan fi i'tiqadihin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasanya atas setiap penuntut ilmu itu hendaknya memuliakan dan menempatkan para ulama sesuai dengan kedudukan mereka, memuliakan mereka, ihtiram kepada mereka, dan berlapang dada terhadap perselisihan-perselisihan ilmiah yang terjadi di kalangan para ulama dan selain daripada mereka. Mereka menghadapi, penuntut ilmu itu menghadapi dan menerima
adanya perselisihan dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dengan memberikan uzur, memberikan toleransi kepada siapa saja dari kalangan para ulama yang telah menempuh jalan di atas ilmu dan mereka menguatkan apa yang menjadi keyakinan mereka, walaupun itu berbeda dengan ulama yang lainnya. Wa hadhihi nuqtatun muhimmatun jidda. Ini pembahasan yang sangat-sangat penting. Lianna ba'dhan nasi yatatabba' akhta'al akhirin liyattakhidha minha ma laysa la'iqan fi haqqihim. Kenapa ini sangat penting? Ini sangat urgen. Sebab ada sebahagian orang itu kerjanya cuma mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Yang dengan kesalahan-kesalahan tersebut itu akan dijadikan sebagai senjata untuk menikam, untuk menyudutkan, sehingga para ulama ini tidak mendapatkan haknya yang layak dan tidak pantas hal tersebut disematkan kepada para ulama. Wa yashwishu 'alan nasi sum'atihim, dan membuat manusia itu ragu, ya, akan popularitas para ulama. Wa hadza min akbaril akhta'. Ini termasuk kesalahan yang paling besar. Menjauhkan umat Islam dari para ulamanya. Ya. Menjauhkan umat Islam dari para ulama mereka. Melakukan makar. Mencari-cari kesalahan para ulama. Wal iyadu billah. Kalau ulama saja dicari-cari kesalahannya, apalagi di bawah ulama. Bahkan sebelumnya para nabi dan rasul dicari-cari kesalahannya oleh para haters, orang-orang yang membenci mereka. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins yuha ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setiap nabi dan rasul ada musuh mereka, ada haters. Termasuk para ulama yang menempuh jalannya para al-anbiya wal mursalin, termasuk orang yang mengikuti jejak mereka dari kalangan para asatidzah, para penuntut ilmu. Nah, pasti ada yang menjadi hatersnya. Dan mereka ini kalau manusia, entah itu mereka manusia dari syaitan dari kalangan manusia, ya, yang tentunya berkolaborasi dengan syaitan dari kalangan jin. Nah, dan ini kata beliau rahimahullah termasuk kesalahan yang terbesar. Wa idza kana ightiyabul ammi minan nasi min kaba'iriz dzunubi fa inna ightiyabal alim akbar wa akbar. Kalau saja melakukan ghibah kepada masyarakat atau manusia yang mereka ini awam, itu termasuk dosa yang besar. Berghibah, ya, menyebutkan dan menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Kalau itu diungkapkan, itu ghibah. Ya. Nah, untuk masyarakat biasa itu termasuk dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Allah tegaskan itu dalam Al-Qur'an. Ya. Bahaya ghibah
kalau itu adalah para ulama. Ya. Tentu lebih besar lagi dosanya. Kenapa sampai demikian? Lianna ightiyabal alim la yaktasilu dararahu 'ala al-'alim bal 'alaihi wa 'ala ma yahmiluhu min al-'ilmi syar'i. Sebab menggibah seorang berilmu, seorang alim, apalagi seorang ulama, itu tidak hanya sekedar mendatangkan mudarat bagi pribadi alim tersebut saja, tetapi mendatangkan mudarat pada apa yang dia bawa dan dimiliki oleh si alim berupa ilmu. Dua sisi. Dari sisi pribadi, itu menjatuhkan kehormatan si alim. Dan di sisi yang berikutnya, itu menjatuhkan kedudukan ilmu yang dimiliki oleh si alim tersebut. Padahal ilmu yang dia bawa adalah ilmu syar'i, ilmu yang diwariskan dari para nabi dan rasul. Wan nasu idza zahadu fil alim aw saqata min a'yunihim taskutu kalimatahu aidan. Di sini boleh sebutkan, kalau orang-orang menjauh dari seorang berilmu, menjauh dari seorang alim, atau orang alim tersebut sudah jatuh kedudukannya dalam pandangan manusia, maka otomatis apa-apa dari ilmu yang dia sampaikan, apa-apa dari penyampaian dan dakwahnya, itu pun akan jatuh, tidak akan diterima lagi. Wa idza kana yaqulul haqqa wa yahdi ilaihi fa inna ghibata hadzal rajul li hadzal alim takunu ha'ilan bainan nasi wa bain ilmihi syar'i wa hadhi khataruhu kabirun wa 'azimun. Walaupun seorang alim, seorang berilmu itu sudah menyampaikan kebenaran, mengajak dan memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada manusia kepada kebenaran, tetapi disebabkan adanya ghibah, ghibah yang dilakukan oleh seseorang terhadap si alim, maka ini ghibah akan menjadi penghalang antara ilmu yang dimiliki si alim dengan manusia. Orang tidak mau lagi dengarkan dia si alim. Sebab kenapa? Sudah tersebar berita-berita negatif. Si alim itu begini, si alim itu begini. Nah, otomatis kalau demikian, apakah orang mau dengarkan dia menyampaikan? Tidak. Nah, tidak usah alim, orang biasa, yang sudah jatuh kedudukannya di tengah masyarakat, otomatis dia akan disudutkan di mana-mana. Apalagi seorang yang dianggap alim, orang berilmu. Nah, dan ini bahayanya sangat besar, sangat dahsyat. Kenapa? Manusia akan menjauh dari ilmu, manusia akan menjauh dari bimbingan para ulama. Dan di dalam hadis, kalau memang tidak ada lagi orang berilmu, orang alim, entah itu disebabkan mereka sudah wafat, dan itu adalah hilangnya ilmu, ataukah ada di kalangan manusia yang menghalang-halangi untuk mendekatnya umat Islam kepada ulamanya, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhala fadallu wa adallu. Maka manusia ketika itu mereka akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang juhal, jahil, bodoh, tidak di atas ilmu. Dan pemimpin-pemimpin ini, kalau mereka berfatwa karena tidak di atas kejahilan dan kebodohan, fadhallu wa adhallu.
dia sesat. Bukan cuma dia yang sesat, tapi menyesatkan orang lain. Itu yang terjadi jemaah sekalian. Dan saya melihat secara pribadi upaya-upaya ini betul begitu masif saat ini dan sistematis. Ya. Disuarakan oleh berbagai kalangan. Dan terkadang itu kalangannya dari kalangan kaum muslimin sendiri. Ya. Para ulama, pengusung sunnah dan murid-muridnya, supaya orang tidak mendekat kepada mereka, orang menjauh dari mereka, maka mereka dicap Wahabi. Mereka dicap tukang mengkafirkan. Mereka dicap berlebih-lebihan. Mereka ini dicap sebagai apa? Sebagai orang yang suka mentabdi, membid'ahkan. Ini upaya untuk menjauhkan umat Islam dari ilmu dan para ulamanya. Dan orang kadang tidak menyadari hal tersebut. Ya. Hasilnya apa jemaah sekalian? Hasilnya manusia akan mengambil ilmu dari orang yang tidak layak dan tidak pantas. Yang hakikatnya ini adalah juhal. Kalau sudah demikian, maka akan terjadi yang namanya kebodohan dan pembodohan terhadap umat. Kata Syekh rahimahullah taala, wa aqul, saya katakan, inna ala haula'i syabab ayahmilu ma yajri bainal ulama'i minal ikhtilafi ala husnin niyah. Kata beliau rahimahullah, ini para pemuda hendaknya mereka membawa apa-apa yang terjadi di kalangan para ulama berupa perselisihan dan perbedaan pendapat itu kepada niat yang baik. Wa 'alal ijtihad, di atas ijtihad. Wa ayyadhiruhum fima akhta'u fihi, memberikan uzur, memberikan toleransi pada apa yang mungkin dianggap kekeliruannya para ulama. Wala mani' an tatakallamu ayatakallamu ma'ahum fima ya'taqiduna annahu khata'. Dan tidak ada halangan, boleh saja ini para pemuda itu berbicara, menyampaikan kepada para ulama tentang permasalahan yang mereka yakini itu adalah kekeliruan. Liyubayyinu lahum hal khata'a minhum aw minal ladzina qalu innahum akhta'u, supaya dijelaskan, supaya menjadi terang bagi mereka apakah kesalahan ini memang datangnya dari para ulama, ataukah kesalahan itu datang dari orang yang mengklaim para ulama itu salah. Ini dua hal ya. Iya. Ini kesalahan fatwa dari para ulama, ya. Ataukah kesalahan itu sebenarnya dari orang yang mengklaim itu fatwa salah. Nah, li'anna al-insana ahyanan yatasawwaru anna qaula al-alim khata', thumma ba'da al-munaqashati yatabayyana lahu sawabah, wal insanu bashar, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Kenapa jemaah sekalian? Sebab terkadang orang itu tasawurnya, penggambaran yang dia dapati, yang dia pahami, ucapan orang alim ini itu keliru. Ucapannya salah, fatwanya salah. Tetapi setelah diskusi, ternyata tidak salah. Tidak keliru. Nah,
Atau memang ada yang mesti diluruskan. Itu tidak menjadi masalah. Sebab kenapa namanya insan itu manusia biasa. Ya, termasuk alim, termasuk ulama, apalagi kalau cuma penuntut ilmu. Itu juga manusia biasa dan masuk ke dalam keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak cucu Adam itu banyak melakukan kekeliruan. Dan orang yang terbaik dari yang mau melakukan kekeliruan adalah yang bertaubat. Nah, sehingga jangan cuma taunya mencari-cari kesalahan. Nah, dicari-cari, kemudian dibeberkan kiri kanan dan seterusnya. Kenapa tidak komplain dulu? Apakah memang benar demikian? Atau kita yang salah dalam memahami? Cukup banyak kalau kita mau sebutkan contoh yang seperti yang diisyaratkan Syekh di sini. Cukuplah yang terjadi di zaman kita yang di masa pandemi COVID-19, ketika para ulama mengaminkan imbauan ulil amri pemerintah untuk melaksanakan aktivitas sholat berjamaah di rumah. Kan banyak kalangan tidak terima. Nah, kalau fatwa itu tidak diterima, pandangan ulama itu tidak diterima, taujihat dan bimbingan para ulama itu tidak diterima, itu sama saja menuduh para ulamanya salah. Iya kan begitu? Ini fatwa yang salah, fatwa yang keliru. Nah, padahal nanti belakangan dia tahu, oh ternyata ini pertimbangannya, ini alasannya. Makanya kadang saya melihat para penuntut ilmu, ketika mereka punya pendapat sendiri yang mungkin menyelisihi kebanyakan para ulama, dia datangkan dalil, datangkan kaidah yang kalau dilihat dalil itu tidak dipakai oleh para ulama. Bukan pada tempatnya itu dalil. Kaidah yang dia sebutkan, kaidahnya benar, memang ada disebutkan para ulama, tapi kaidah itu bukan itu yang digunakan oleh para ulama sehingga keluar fatwa. Itu yang kadang saya perhatikan. Padahal seharusnya kalau kita ini penuntut ilmu, sehebat apapun Anda penuntut ilmu, sudah menyelesaikan ilmu usul seluruhnya dengan mutqin, menguasai kawaid dengan mutqin, tapi dalam penerapan usul dan kawaid itu Anda sangat-sangat butuh bimbingan para ulama, bukan berjalan sendiri. Apalagi membuat pendapat-pendapat sendiri yang tidak ada salafnya. Kalau sudah seperti ini, akan heboh jadinya. Anda akan terkenal, Anda akan masyhur. Memang kalau mau terkenal gampang kok. Bikin saja yang aneh-aneh. Seperti yang dikatakan oleh sebahagian orang, kalau mau terkenal kencing saja, kencing itu sumur Zam-Zam. Anda pasti akan terkenal itu. Iya kan? Nah, ini aneh bin ajaib ya. Seorang penuntut ilmu tidak memahami kadar dirinya. Nah, amma an yafrah bizallatil alim wa khit'ihi liyashi'aha bainan nasi fatahsulul furqah fa inna hadza laysa min tariqis salaf. Ini kalimat layak ditulis dengan tinta emas. Dibuatkan poster yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik yang pernah ada. Apa itu? Adapun bagi mereka yang bergembira dengan ketergelinciran seorang berilmu dan kesalahannya, lalu itu disebarkan di tengah-tengah manusia, ia akan menyebabkan perpecahan. Ini bukan metodologi pendahulu yang soleh, bukan jalannya para salaf. Nah, wa kadzalika aidan ma yahsulu minal akhta'i minal umara
la yajuzu lana an nattakhidha ma yakhti'una fihi sullaman lil qadhi fihim fi kulli syai' wa nataghadha amma lahum minal hasanat. Demikian juga kalau tadi para ulama ya. Sekarang masuk kepada mereka yang disebut dengan umara. Ya. Umara jamak dari kata amir. Kalau ulama dari kata alim. Ya. Para pemimpin negeri, para pemerintah. Ya, ulil amri ini dua. Ulama dan umara. Ulama merumuskan ya hukum-hukum syar'i yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Keluarkan fatwa. Itu tugasnya ulama. Yang menetapkan fatwa tersebut, yang mengeksekusinya umara. Pahami itu. Ya. Nah, demikian pula yang terjadi di kalangan para umara. Kesalahan para pemimpin. Kekeliruan ya yang mereka lakukan, entah itu memang keliru atau menurut pandangan sempit kita. Maka tidak boleh kita jadikan itu sebagai anak tangga ya untuk mencelah para pemimpin ya pada semua keadaan dan kondisi. Sedikit-sedikit disebutkan kesalahannya. Sedikit-sedikit salah. Semua kebijakannya dianggap kesalahan. Kemudian menutup mata, ya, menutup telinga akan kebaikan yang pernah dibuat oleh para ulil amri ini. Ya, wa nataghadha amma lahum minal hasanat. Kebaikan-kebaikannya tidak pernah disebutkan. Kesalahannya disebutkan semua. Ya. Oh, di zaman kita ini luar biasa. Lihat saja, ya. Diterapkan PSBB. Wah, ya, ini tidak bijak. Seharusnya seperti negara lain, lockdown. Ya. Nah, kalau nanti diterapkan lockdown, muncul lagi tuh sentilan-sentilan. Ini pemerintah tidak sayang sama rakyatnya. Masa semuanya di lockdown? Tidak ada baiknya itu kebijakan menurut pandangan orang. Iya. Nah, dan itu kerjaan sebagian orang yang memprihatinkan kalau itu kerjaannya penuntut ilmu. Iya. Waliyadzubillah. Iya. Jangan ya kita melakukan itu. Li'anna Allah yaqulu fi kitabihi. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai segenap kaum mukminin, jadilah kalian penegak keadilan dan saksi terhadap keadilan, dan jangan sampai kebencian kalian terhadap satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil." Berlaku adillah. Keadilan itu dekat kepada ketakwaan. Ya. Yakni la yahmilakum bughda qaumin ala adamil adl fal adlu wajibun wala yahillu lil insani ay ya'khudha zallati ahadin minal umara'i awil ulama'i aw ghairihim fayashi'aha bainan nas summa yaskutu an hasanatihim fa inna hadza laysa bil adli. Apa maksudnya? Maksudnya itu jangan sampai bencinya kalian kepada satu kaum, ya, kepada segolongan orang, apakah itu pemerintah, apakah itu ulama, apakah itu selainnya, lalu kalian tidak berlaku adil. Ya, keadilan itu wajib. Tidak halal bagi seseorang itu menjadikan ketergelinciran atau kekeliruan orang lain, apakah dia pemerintah, apakah dia ulama,
Apakah dia selain daripada itu? Kemudian ini disebarkan di tengah-tengah manusia, tetapi dia seolah-olah tidak mau tahu, seolah-olah dia diam dan tidak mau menanggapi yang namanya kebaikan yang pernah dibuat oleh orang yang dia sebutkan keburukannya. Ini kata Syekh, laisa bil adli. Ini bukan keadilan namanya. Yang dia sebarkan cuma kejelekannya saja. Ya. Nah, kenapa dilakukan itu? Dasarnya benci. Ya. Memang kalau kebencian, ya, orang yang dibenci itu sebaik apapun dia, pasti yang nampak jelek semua. Iya kan? Nah, dan di sini kita diuji, ya, status kita sebagai mukmin. Wajib Anda berlaku adil. Nah, wakis hadza asy-syai' ala nafsik. Law anna ahadan sullita 'alaika wa sara yanshuru zallatuka wa sayyi'atik wa yukhfi hasanatak wa isabatak la'addatta dzalika jinayatan minhu 'alaika. Ya. Maka silahkan analogikan, kiaskan ini, ya, ini dengan dirimu. Seandainya ada orang lain atau ada seseorang, ya, yang dia mampu melakukan apa yang kita sebutkan tadi, menyebarkan kejelekanmu, menyebarkan ketergelinciranmu, si fulan itu begini, ya, si fulan itu begini, dan dia sembunyikan semua kebaikan dan kebenaran yang kau miliki. Pokoknya yang disebutkan jelekmu semua, ya. Nah, maka kira-kira bagaimana? Ya. Pasti kita akan anggap itu adalah kejahatan, ya. Itu adalah kejahatan. Fa idza kunta tara dzalika fi nafsika fa innahu yajibu 'alaika an tara dzalika fi ghairika. Kalau Anda menganggap itu kejahatan, maka hendaknya Anda juga wajib mengetahui bahwa apa yang dilakukan terhadap orang lain yang seperti itu juga kejahatan. Iya. Nah, wa kama asyartu anifan ila anna ilaja ya tadhunnuhu khata'an tafsila an tattasila biman ra'aita annahu akhta'a wa an tunakishu wa yatabayyana al-mawqifu ba'da al-munaqashah. Ya, sebagaimana saya isyaratkan tadi, ya, bahwasanya solusi terhadap sesuatu yang Anda anggap salah, si fulan, ulama atau orang berilmu, ini keliru, itu salah. Maka bagaimana solusinya? Beliau sudah kasih isyarat tadi, ya, yaitu silakan Anda komplain, silakan Anda bertemu langsung, silakan Anda berbicara langsung, ya, menyampaikan ini mungkin keliru dan seterusnya. Diskusi kalau perlu berdebat. Nanti setelah itu baru kita bisa menentukan sikap. Adapun cuma dapat berita begini, langsung dikatakan ini salah, si fulan begini, tidak ada kebaikannya. Masya Allah, ini bukan seorang penuntut ilmu, ya. Ini bukan akhlak seorang penuntut ilmu. Fakam min insanin ba'dal munaqashati yarji'u an qawlihi ila ma yakunu huwa shawab. Wa kam min insanin ba'dal munaqashati yakunu qawluhu huwa shawab. Ya, betapa banyak orang setelah berdiskusi, ya, dia rujuk dari ucapannya, dia rujuk dari pendapatnya kepada kebenaran. Kapan itu? Setelah diskusi. Ya. Nah, bukan Anda sebarkan dulu itu di tengah-tengah khalayak. Mana orang mau bisa merujuk kalau seperti itu? Ya. Nah, silakan Anda diskusi. Kalau perlu berdebat dengan ilmiah. Ya. Nah, banyak yang rujuk disebabkan itu. Sebagaimana, ya, banyak orang setelah berdiskusi, ya, ternyata nampak bahwa ternyata dia yang benar. Sudut pandang kita tidak sama dengan dia. Sudut pandang kita itu tidak sampai kepada apa yang dia pandang itu benar. Setelah kapan? Kita diskusi. Silahkan. Bukan langsung menyebarkan, salah te. Si fulan telah salah. Dia mengatakan begini. Ya. Nah. Fal mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah ibaratnya seperti bangunan, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, saling menguatkan. Ya, antara penuntut ilmu,
apalagi kepada para alim, kepada para ulama, mereka muslim, mereka mukmin, harusnya saling menguatkan. Jangan ada satu kesalahan langsung disebarkan begitu saja. Apalagi kalau kesalahan tersebut mungkin tidak ada yang tahu kecuali hanya ini dengan Allah. Atau segelintir manusia. Dia tidak sebarkan. Anda malah menyebarkan itu. Anda zalim. Ya. Nah, dan tidak pernah ada nasihat kepadanya. Nah, mungkin saja setelah adanya pertemuan, diskusi dan seterusnya nampak bahwasanya siapa yang salah dan siapa yang benar. Tidak langsung disebarkan jemaah sekalian. Itu namanya bukan menginginkan kebaikan. Ya. Itu namanya bukan nasihat, tapi itu namanya at-ta'yir. Ya, menjelek-jelekkan dan menjatuhkan kehormatan. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannati falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi wa hadha huwal 'adlu wal istiqamah. Beliau menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yaitu siapa saja yang cinta atau suka untuk dilepaskan dan dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka hendaknya dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari kemudian ketika dia wafat. Dan hendaknya dia mendatangkan kepada manusia apa-apa yang dia suka kalau itu didatangkan kepada dirinya. Anda suka orang lain berbuat adil kepada Anda, maka datangkan keadilan itu kepada orang lain. Anda suka kalau mendapatkan perlakuan yang baik, maka perlakukan orang lain dengan baik pula. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan sudah pernah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Dan inilah kata beliau rahimahullah, konsep keadilan dan konsep istiqomah. Ya. Konsep keadilan dan konsep istiqomah. Istiqomah itu lurus. Ya. Nah, dan ini akhir penjelasan untuk poin yang ke-9 ini. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas adab dan akhlak, ya. Sebagai seorang penuntut ilmu, termasuk diantaranya adalah menjaga adab dan akhlak kita kepada para pemilik ilmu, kepada orang alim, kepada para ulama, ya, termasuk kepada para umara, ya. Penuntut ilmu hendaknya dia yang terdepan memberikan contoh kepada masyarakat, sebab itu adalah buah dari ilmu yang selama ini dia pelajari. Hadza wallahu ta'ala alam. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.